Bantuan sosial di tahun 2024 mendapatkan tambahan anggaran senilai 2,7 triliun dan dipastikan untuk bantuan PKH dan BPNT positif lanjut di tahun 2024. Akan tetapi, bagi masyarakat dengan kategori berikut ini, maka bantuan sosialnya tidak akan cair lagi. Nah, kira-kira kategori seperti apa yang bantuan sosialnya tidak cair lagi di tahun 2024? Nanti akan kita tunjukkan ya, teman-teman, untuk kategorinya. Dan di sini ternyata ada kesalahan yang kita lakukan yang menyebabkan bantuan sosial kita tidak cair lagi. Nah, maka teman-teman wajib menghindari kesalahan-kesalahan berikut ini agar bantuan sosialnya bisa cair di tahun 2024. Jadi bagi seluruh KPM, keluarga penerima manfaat bantuan PKH, BPNT, dan bantuan sosial lainnya, wajib mengetahui informasi penting ini agar bantuan sosialnya bisa cair lagi di tahun 2024. Nah, seperti apakah untuk informasinya secara lengkap? So, pastikan simak video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Heru Agustian. Oke sobat, di sini kita akan mengupdate informasi terbaru di pencairan bantuan sosial. Pastikan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan informasi yang update, valid, dan akurat di pencairan bantuan sosial, teman-teman silahkan subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan informasi penting di proses pencairan bantuan sosial. Nah, jadi tunggu apa lagi? Yuk buruan subscribe channel ini sekarang juga. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga rezeki teman-teman semakin bertambah, semakin berlimpah, dan semoga selalu dilancarkan dalam segala urusannya. Allahumma amin. Nah, oke sobat, di sini untuk program bantuan sosial dari Kementerian Sosial positif akan dilanjutkan lagi di tahun 2024. Banyak sekali bantuan sosial yang dipastikan akan lanjut di tahun 2024. Bahkan ada anggaran tambahan senilai 2,7 triliun ya. Nah, untuk informasinya seperti ini ya teman-teman, kita dapatkan dari website resmi Kementerian Sosial kalau ada anggaran tambahan senilai 2,7 triliun untuk bantuan sosial. Nah, di sini jadi bisa dipastikan untuk bantuan PKH, BPNT, dan bantuan yang lainnya akan terus berlanjut di tahun 2024. Akan tetapi di sini yang perlu digarisbawahi, nah, bagi masyarakat ataupun keluarga penerima manfaat yang termasuk di kategori berikut ini, maka tidak akan mendapatkan bantuan sosialnya lagi di tahun 2024. Nah, dan ternyata hal ini bisa saja disebabkan oleh kesalahan diri kita sendiri, yang dimana hal ini menyebabkan para KPM tidak dapat bantuan sosialnya lagi. Karena banyak kasusnya juga keluarga penerima manfaat ini yang seharusnya cair ya di tahun-tahun yang sebelumnya, tetapi untuk yang akhir-akhir ini ataupun periode-periode terbaru ini banyak yang tidak cair juga untuk bantuan sosialnya. Nah, maka dari itu jangan sampai hal ini terjadi, maka teman-teman wajib mengetahui informasi penting di sini. Oke, jadi langsung saja untuk hal pertama yang menyebabkan bantuan sosial kita tidak cair lagi. Nah, ini bisa disebabkan oleh diri kita sendiri ya, yaitu ada perbedaan antara data penerima bantuan sosial dan data yang ada di Dukcapil. Nah, contohnya seperti ini. Ini hal yang klasik banget, yang banyak terjadi di masyarakat juga ya. Jadi contohnya nih, ada perbedaan alamat teman-teman antara data yang ada di Kementerian Sosial dan data yang di Dukcapil. Karena masyarakat tersebut bisa saja pindah jiwa ataupun berpindah tempat tinggal dan mendapatkan alamat yang baru. Nah, hal ini bisa menyebabkan bantuan sosial kita itu gagal on spam ataupun tidak bisa dicairkan karena datanya sudah berbeda antara data di Kementerian Sosial dan data di Dukcapil dan tidak bisa terverifikasi. Nah, biasanya hal ini juga sering terjadi apabila baru saja menikah lalu berpindah tempat tinggal ya teman-teman. Nah, hal ini bisa saja terjadi. Nah, maka dari itu apabila teman-teman itu pindah tempat tinggal ataupun berpindah alamat, silahkan teman-teman konfirmasi untuk pendamping sosial yang ada di daerah tersebut untuk nantinya data teman-teman itu agar diperbaharui, agar diupdate lagi supaya bisa mendapatkan bantuan sosial. Nah, selanjutnya untuk masalah yang kedua adalah
perbedaan data yang ada di eKTP dan juga yang ada di kartu keluarga. Nah, hal ini juga bisa saja terjadi. Jadi teman-teman itu jika baru saja membuat KTP dan baru saja membuat KK, silahkan teman-teman cek juga. Jangan sampai ada perbedaan satu data pun yang bisa menyebabkan nantinya ya data kita gagal diverifikasi ataupun gagal divalidasi saat akan menerima bantuan sosial. Nah, selanjutnya untuk hal yang ketiga, nah ini bisa disebabkan oleh pribadi masing-masing, yaitu tidak mengambil ataupun tidak mencairkan bantuan sosialnya selama 3 periode berturut-turut. Nah, di sini apabila teman-teman itu ya contohnya mendapatkan surat undangan dari pos disuruh untuk mengambil bantuan sosial, tetapi teman-teman tidak menghiraukannya atau bahkan tidak tahu kalau bantuan sosialnya itu cair melalui kantor pos Indonesia. Dan di sini teman-teman tidak mengambilnya selama 3 kali berturut-turut, maka teman-teman dianggap sudah mampu dan tidak membutuhkan bantuan sosial lagi. Nah, jadi hal seperti ini jangan sampai terjadi jika mendapatkan surat undangan pencairan, entah itu dari kantor pos ataupun dari desa ataupun dari mana ya teman-teman. Nah, segeralah ambil bantuan sosialnya tersebut. Dan apabila cair melalui kartu KKS, nah saran saya juga lebih baik langsung diambil aja teman-teman. Paling lama 2 periode, jadikan 1, lalu diambil dicairkan saja dan digunakan sebagaimana mestinya supaya bantuan tersebut memang benar-benar bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, ditakutkan jika teman-teman itu tidak melakukan penarikan bantuan sosial, ini nanti akan dihapuskan untuk periode yang selanjutnya. Nah, selanjutnya untuk hal yang keempat yang mempengaruhi pencairan bantuan sosial adalah sudah tidak sesuai syarat sebagai penerima bantuan sosial. Nah, jadi di sini apabila teman-teman itu sudah tergolong mampu lalu berprofesi sebagai PNS, TNI Polri atau juga keluarga dari PNS TNI Polri ya, teman-teman, contohnya gambarnya di samping ini ya. Lalu juga pensiunan PNS TNI Polri, pendamping sosial, memiliki penghasilan bersumber dari APBN atau APBD, lalu perangkat desa dan juga tenaga kerja dengan penghasilan di atas UMP ataupun UMK, upah minimum kabupaten. Nah, apabila teman-teman tergolong kategori ini, maka bisa dipastikan untuk bantuan sosialnya tidak akan cair lagi. Oke, selanjutnya untuk hal yang kelima yang mempengaruhi pencairan bantuan sosial adalah ada perbedaan data penerima bantuan sosial dengan data yang ada di bank penyalur ataupun data di buku tabungan. Nah, hal ini bisa juga terjadi. Jadi di buku tabungan itu alamatnya mana, tetapi di KTP-nya alamat mana. Nah, ini juga bisa menyebabkan bantuan sosialnya gagal on span ataupun tidak valid ya saat dilakukan proses validasi rekening. Nah, jadi jika terjadi hal seperti ini, langsung saja laporkan ke petugas ataupun pendamping sosial, bisa juga ke pihak bank penyalurnya, nanti supaya kita diberikan arahan hal apa yang harus kita lakukan. Oke, lanjut untuk yang keenam adalah terdeteksi sudah meninggal. Nah, tentu saja apabila yang bersangkutan sudah meninggal, maka tidak akan mendapatkan bantuan sosial. Tetapi ada kebijakan juga kok yang apabila dalam satu keluarga ada yang meninggal ya, nama penerima bantuan sosial nanti bisa diusulkan untuk anggota keluarga yang lain mendapatkan bantuan sosial tersebut. Jadi ibaratnya dipindahkan ke anggota keluarga yang lain, tetapi ini pun harus melewati proses pengusulan data ya, pengajuan data, dan nanti masuk ke dalam proses verifikasi validasi data juga. Nah, oke sobat, itu tadi adalah beberapa hal yang bisa menyebabkan bantuan sosial kita tidak cair lagi di tahap yang selanjutnya di tahun 2024. Nah, jadi perhatikan jangan sampai teman-teman melakukan kesalahan-kesalahan seperti yang sudah kita sampaikan tadi supaya bisa cair ya untuk bantuan sosialnya. Oke, semoga informasi ini bermanfaat. Pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini, nyalakan lonceng notifikasinya untuk terus mendapatkan informasi terbaru di pencairan bantuan sosial. Saya Heru Agustian, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dalam kesempatan video selanjutnya.